Assalamualaikum. Bang Joko. Robert. Ini adalah orang yang susah banget dicari sekarang. Masa sih gue selalu di sini? Iya, karena filmnya kan lagi banyak banget sekarang di bioskop. Gini, dua-duanya tuh rame lagi. Rame penontonnya, alhamdulillah. 1,5 juta untuk Perempuan Tanah Jahanam. 1,7. Sekarang udah 1,7 juta. Hampir 1,8 juta. Di luar ekspektasi nggak? Di luar ekspektasi karena tadinya Perempuan Tanah Jahanam kan film yang buat dewasa ya. Iya. Pertama dari batas usia untuk dewasa. Jadi dari materinya memang kita tidak merekomendasikan anak kecil nonton dan dari promo materialnya juga selalu kita bilang ini bukan buat anak-anak. Jadi terbatas penontonnya. Terus dari segi genre ini satu genre yang dari zaman dulu itu di Indonesia belum terbukti penontonnya banyak gitu karena ini bukan film horor murni tapi film thriller kan, psychological thriller. Jadi biasanya penontonnya nggak terlalu banyak. Jadi ketika kita mau bikin film ini kita tujuannya pertama ingin nge-push boundaries gitu. Jadi kita percaya bahwa kita sebagai pelaku industri film kita harus juga berani memperluas arena kita untuk berkreasi. Karena kalau misalnya kita membuat film dengan genre dan cara bercerita yang itu saja mungkin penonton lama-lama akan menjadi bosan dan akan meninggalkan film Indonesia. Dan kita pada waktu itu berpikir bahwa nggak apa-apa, mungkin penontonnya tidak begitu banyak, tapi... Tidak begitu banyak tuh berapa targetnya di awal? Tadinya kita targetnya cuma 800.000 ya maksimal. Jadi ketika ternyata filmnya banyak penontonnya, kita berpikir bahwa ternyata penonton film Indonesia itu lebih terbuka kepada hal-hal yang baru. Mereka juga sepertinya sudah bosan dengan cara bercerita dan genre yang itu aja. Ternyata ketika kita berikan mereka suka. Jadi, dan kualitasnya meningkat gitu kan, meningkatkan level of competition dari sinias-sinias di Indonesia. Betul, karena kita berpikir bahwa film Indonesia hanya akan bisa sustain kalau misalnya kualitas film, baik estetika ataupun technicalities-nya semakin lama semakin meningkat gitu. Ini kan pertaruhan besar dong berarti kan, Bang Joko. Kita kan pernah ngobrol ya Bang ya. Bang Joko waktu itu bilang sebelum film Ratu Ilmu Hitam, film Perempuan Tanah Jahanam, this is your best work so far. Perempuan Tanah Jahanam ya? Perempuan Tanah Jahanam. Waktu menulisnya membutuhkan waktu 10 tahun. 10 tahun. Betul. Karena ingin mencapai proses pendewasaan diri. Sebagai filmmaker? Sebagai filmmaker. Berarti sekarang bisa dikatakan setelah Perempuan Tanah Jahanam, berarti Joko Anwar yang dulu dengan Joko Anwar setelah Perempuan Tanah Jahanam sebagai seorang sinias itu berbeda. Sudah lebih dewasa sekarang. Kalau gue selalu bilang bahwa kesuksesan gue sebagai seorang kreator hanya akan bisa tercapai kalau misalnya karya gue yang sekarang lebih baik dari karya gue yang sebelumnya gitu. Jadi diukur dari pencapaian. Tiket. Jadi ketika kita bikin film, kita bikin film. Tiket. Kita bikin film itu kan ada intention, ada tujuannya. Pertama yang mau kita eksplorasi apa? Apakah tema, apakah cerita dan sebagainya. Apakah ada isu-isu mau kita katakan? Gue sebagai seorang filmmaker kan, gue yang mengatakan sesuatu. Itu nyampe nggak lewat film yang gue buat gitu. Itu satu. Yang kedua bisa dalam hal pencapaian teknis juga gitu. Kayak misalnya Perempuan Tanah Jahanam, gue tahu cara berceritanya mungkin membutuhkan teknis yang lebih dari yang biasanya gitu. Jadi setelah itu filmnya selesai dan kita pasti bikin assessment kan atas karya kita. Oh ini bisa dicapai, ini bisa gitu. Ini mungkin belum, tapi ini yang lain udah oke. Berarti subjektivitas gitu berarti. Parameter seperti penjualan tiket, pemasukan uang. Kalau itu sih bisa juga dianggap sebagai pencapaian. Tapi not necessarily satu yang paling jadi top priority. Karena kalau kita ngomongin penjualan tiket itu hubungannya dengan marketing, ya kan. Jadi ada hal-hal eksternal yang mungkin nggak ada hubungannya sama film, dan kita sebagai filmmaker harus bisa tahu kita mau bikin film di awal sebagai apa, yang kita bisa bikin assessment setelah itu. Sekarang saya pengen tahu Bang Joko ini kantor baru ya? Udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun di sini? Oh ya? Ya kantornya begini aja, kosong. Saya tuh bingung, saya heran loh. Pada saat saya masuk, saya pikir kalau misalnya kantor seorang sutradara beken gitu ya, penuh dengan poster-poster film, penuh dengan, I don't know, penghargaan-penghargaan. Ini saya lihat ini tidak ada satupun poster film yang ada di sini. Padahal Bang Joko kan udah berapa? 19 film, betul tidak? Saya total dengan yang saya tulis 17 film. Tapi saya paling anti memang
memajang poster film saya. Kenapa? Nggak suka I mean, itu kan pencapaian Bang Joko. Kalau misalnya ada event, penghargaan gitu dan dapat piala atau apa gitu, selalu nggak pernah saya bawa dari acaranya. Selalu yang bawa selalu produser saya. Soalnya ngapain dibawa sih? Nggak apa-apa, ini kan nanti bisa buat nunjukin ke klien bisa lebih tinggi mungkin. Tapi saya sendiri sih nggak suka ya, nggak suka ngumpulin piala-piala gitu, nggak suka. Tapi kan ada kan, maksudnya piala untuk Bang Joko. Kenapa nggak kemudian dipajang gitu loh, Bang? Nggak ada manfaatnya buat saya. Manfaatnya apa? Ya, pencapaian. Mungkin bisa sudah ada di kepala saya, nggak perlu ditujukan dalam bentuk fisik kan, maksudnya piala gitu. Kalau ada piala mungkin yang bentuknya bagus ya, kayak aesthetically sesuai dengan ruangan yang saya suka gitu. Piala kan sama aja ya bentuknya. Rata-rata. Macam-macam. Tapi kan susah lo dapetin ya. Iya, tapi menurut saya itu piala itu sesuatu predikat yang diberikan kepada kita gitu. Kalau misalnya secara fisiknya itu nggak mesti disimpan sih. Terjun ke dunia film, siapa orang pertama yang memberikan kepercayaan Joko Anwar yang bekerja sebagai wartawan dan tidak punya pendidikan sinematografi bisa menjadi seorang sinias? Ada beberapa orang yang berjasa di awal-awal karir saya memberikan membuka pintu lah gitu. Betul. Ya. Ini termasuk salah satunya nggak? Yes, of course. Penny Dinata yang pertama kali memberikan saya pekerjaan sebagai penulis skenario di film Arisan. Berutang budi banyak terhadap ke Teh Nia. Sampai sekarang masih jadi sahabat baik banget. Kalau misalnya ada masalah, aku selalu ke dia, Teteh. Sebelum saya kenal Bang Joko dan ketemu Bang Joko, pikiran orang tuh besar gitu ya, perawakannya, terus galak, terus ketus, terus judes. Bener nggak tapi? Enggak ya? Enggak bener. Tapi kan perawakannya begitu kan? Kenapa orang berpikir seperti itu? Oh, bener kan? Banyak kan ketemu orang seperti itu. Maksudnya orang yang bilang, Bang, kalau saya nggak tahu Abang, pasti kayak gini. Kemarin tuh gue ketemu sama orang meeting gitu ya di Bilangan Jakarta Selatan. Terus dia bilang kayak gini, mereka ada bertiga. Terus satu orang bilang kayak gini, saya senang banget ketemu sama Bang Joko karena tidak seperti yang saya bayangkan. Yang saya bayangkan tuh orangnya sangat intimidating dan sangat galak gitu. Ternyata enggak gitu. Dia bilang ternyata Abang orangnya baik aja gitu ya. Itu apa image yang dipasang untuk biar orang don't mess with me or? Nggak ada ya gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya saya kalau misalnya syuting itu selain tentunya orang-orang yang kerja dengan saya harus memiliki skill lah, gitu kan. Kalau bikin sesuatu harus bekerjasama dengan orang yang terbaik di bidangnya. Tapi requirement yang saya enforce ke semua orang yang ada di produksi saya adalah jangan raise your voice. Jadi nggak boleh menggunakan nada tinggi gitu. Harus menghargai semua orang. Jadi santuy aja. Santuy dan santun. Jadi santuy dan santun. Bisa menghargai orang siapapun dia gitu, tugasnya apapun. Saya sering melihat di produksi film, misalnya ekstras itu sering diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi gitu. Dari astradanya, dari siapapun itu, dari TV juga sering begitu kan. Maksudnya penonton-penonton yang jadi ekstras dalam sebuah acara TV, mereka sering diperlakukan dengan berbeda lah dengan pemain yang lebih utama gitu. Nah kalau di film saya harus semua orang diperlakukan dengan sama. Kita memperlakukan ekstras juga harus dengan sangat sopan, dengan hormat. Karena saya berpikir bahwa masalah dari dunia ini ya tidak adanya respect to other people. Saat tidak ada respect terhadap orang lain, di situ masalah akan muncul. Berarti Bang Joko kalau pada saat produksi nggak pernah bentak-bentak? Nggak pernah. Oh iya? Nggak pernah. Pemain saya dan kru saya kalau misalnya syuting tuh nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah marah-marah. Pertama karena saya tidak bisa berfungsi kalau misalnya dalam keadaan yang emosional. Saya tidak pernah bisa berfungsi dengan baik kalau misalnya suasana di sekitar saya tidak kondusif gitu. Kalau udah pakai bentak-bentakan, marah-marahan itu nggak bisa mikir aja gitu. Misalnya gini, mungkin orang melihatnya marah-marah di TV gitu ya. Pada saat debat, pada saat TV sih nggak pernah. Marah-marah. Oh, yang tayangan-tayangan yang mendebat seorang sutradara itu berarti itu nggak marah? Saya nggak marah kan? Itu nggak marah hitungannya? Senyum selalu kan. Tapi ketus. Enggak lah senyum. Kalau saya berpikir gini, kita sebagai manusia harus jujur, menyuarakan sesuatu yang kita anggap, kalau kita anggap salah ya kita harus suarakan. Terutama yang menyinggung masalah publik gitu loh. Kalau masalah pribadi terserah dia mau ngapain aja nggak apa-apa. Tapi begitu ada pembohongan publik yang mungkin akan menyakiti,
industri atau pekerja film. Bisa jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku sesuatu dan dia mendapatkan status tertentu padahal itu tidak layak dia dapatkan. Itu injustice juga, maksudnya injustice. Akan terjadi trust mungkin, tidak terjadi trust. Jadi orang tidak akan percaya kepada profesi yang terasosiasi dengan si orang ini. Gitu. Standarnya Bang Joko itu nggak marah? Nggak marah. Kalau syuting misalnya kan, seringkali saudara marah gitu. Saya percaya orang itu kalau misalnya melakukan tugasnya marah, mungkin dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Jadi sebelum orang mempertanyakan ke dia bisa melakukan tugasnya apa enggak, dia mulai membangun benteng dulu gitu. Karena banyak lagi director yang suka marah ketika syuting, itu director yang nggak bisa kerja. Orang-orang yang saya kagumi sebagai filmmaker yang sangat keren, itu director yang keren, itu nggak pernah marah. Misalnya sebuah film dikerjakan dengan personal, perasaannya akan sampai ke penonton. Dia gelar tikar, buka rantang, dibuka, di sebelah tuh ada bangunan, ada yang ngintip-ngintip gitu, Bet. Oh ya? Apa nih ngintip-ngintip? Tiba-tiba keluar gitu, mbak-mbak. Terus dia bilang gini, Bang Joko bacanya apa? membaca nasib. Baca masa depan. Kalau gue pembaca buku, kalau kecil gue baca komik. Ini kayak ini, Baratayuda, Si Buta dari Gua Hantu, Gundala Putra Petir, Mandala. Wah, semua. Makanya gue ketika gue bikin Gundala, gue sangat seneng karena memfilmkan bacaan gue waktu kecil. Gitu. Sekarang masih baca buku fiksi, gue terutama sekarang baca buku untuk gue, karena gue tetap belajar walaupun gue udah ngedirect selama berapa belas tahun, tetap baca buku tentang directing, tentang masih. Gue suka kemana-mana selalu bawa Kindle dan ya kalau misalnya lagi senggang gue baca gitu. Bang Joko mah harusnya kan udah ngajar bukan belajar. Nggak boleh berhenti loh kita belajar karena film tuh aneh banget. Jadi gue bikin film tuh udah 8. Setiap kali gue bikin film yang baru, gue selalu mikir gini, ada sesuatu yang gue nggak ketahui ya. Semakin kita berpikir kita tahu tentang filmmaking, semakin kita tahu bahwa banyak sekali yang masih kita harus pelajari. Itu yang membuatku senang banget sama filmmaking itu. Berarti dengan film yang terakhir, ya kita ngomongin Pecah, Perempuan Tanda Jahanam, 1,7 juta, itu masih belum sempurna? Jauh dari sempurna tentunya. Cuman ketika kita bikin sesuatu dan kita sudah berupaya semaksimal mungkin dan everybody is doing their best gitu. Hasilnya itu bikin kita bangga karena itu hasil kita yang terbaik. Saya merasa saya akan menyesal melakukan sesuatu kalau dalam pembuatannya tidak 100% gitu. Tapi kalau misalnya sudah berusaha sebaik-baiknya, hasilnya seperti itu, tentunya masih ada kekurangan dan tidak bisa memasukkan semua orang, kita bangga karena we have done our best. Di tahun ini menjadi sutradara, katanya sutradara top, termasuk yang paling mahal. Paling mahal? Iya kan? Juga. Bener lagi, iya. Saya lihat kontraknya kemarin nggak ada. Enggak, kalau gini, tentang fee sebagai director atau budget dalam sebuah film. Semakin tinggi fee kita, semakin besar sebuah budget, semakin kecil keleluasan kita untuk mendapatkan kebebasan kreatif. Jadi saya prefer saya dibayar dengan tidak terlalu mahal, tapi saya diberikan kebebasan kreatif. Jadi saya bisa membuat film sesuai dengan visi gitu. Kalau misalnya diberikan uang begitu besar, budget yang begitu besar, kontrol pasti akan lebih banyak karena orang khawatir. Ini udah mahal-mahal dibayar, udah mahal-mahal bikin film, nanti kalau misalnya nggak jadi bagus gimana, nggak sesuai yang kita harapkan. Makanya muncullah kontrol dari pihak-pihak lain. Tapi nyangka tidak akan mencapai titik seperti sekarang. Sutradara yang filmnya sekarang bisa saya katakan pasti ditunggu-tunggu. Saya pun juga tunggu-tunggu filmnya. Nyangka tidak? Nggak pernah berpikir dulu tuh saya kepingin jadi seorang saudara yang film saya selalu ditunggu-tunggu orang, nggak pernah. Pengennya jadi apa? Pengennya jadi seorang filmmaker yang bisa bersuara dan menyanyikan sesuatu sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Jadi filmmaker itu ada dua. Yang pertama filmmaker for hire. Jadi ada produser atau investor yang ingin membuat sebuah film
mereka meng-hire seorang sutradara untuk membuat ini film jadi film gitu loh. Ada juga film-filmmaker yang memang has something to say. Jadi dia bikin film dari dia, idenya dari dia apa yang ingin dikatakan, dan dia mungkin mendatangi produser atau investor, atau mungkin investor datang bilang ke dia, kamu mau punya cerita apa, nanti kita biayai. Bang Joko yang mana? Saya ke seorang filmmaker yang not for hire. Jadi kalau orang mau meng-hire saya sebagai seorang sutradara untuk sebuah project tuh biasanya nggak saya terima karena saya takut tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Kalau saya bikin film dari saya sendiri kan saya tahu ekspektasi saya seperti apa. Iya, apa karena memang bahasa gampangnya adalah Bang Joko tuh nggak doyan duit banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ini udah pasti laku nih konsepnya, bener nggak sih? Betul. Nggak doyan duit. Betul. Gini, jadi saya nulis film Orang Kaya Baru awal tahun ini. Ada sebuah dialog yang saya percaya banget dan saya pegang dari dulu gitu loh. Dulu ketika saya belum punya uang sama sekali ketika kuliah, saya mau dengerin lagu, saya beli kaset bekas. Sampai akhirnya saya jadi pedagang kaset bekas pada waktu itu. Tapi begitu saya dapat satu kaset bekas, ngumpulin duitnya susah, saya dengerin setiap hari, saya lap covernya, saya kasih laminatin supaya nggak rusak. Kaset apa dulu? Segala macam. Semuanya? Digituin? Saya gituin, terutama dari artis-artis yang saya cinta kayak Elvis Costello, Nick Cave and the Bad Seeds, Lou Reed. Ketika sudah punya duit dan bisa beli CD, bisa beli kaset, bahkan sekarang kalau misalnya mau dengerin lagu tinggal buka platform Spotify, Apple Music dan sebagainya, jadi nggak begitu nggak begitu menghargai gitu. Jadi saya percaya uang cukup ya harus cukup, jangan sampai kurang. Tapi kalau berlebihan juga nggak ada gunanya. Tapi kan Bang Joko itu lahir dari keluarga sederhana, betul ya? Miskin. Ya, nggak sederhana, miskin. Keluarga miskin terus jadi agak sederhana sedikit. Agak sederhana. Sampai dari dulu sampai sekarang akrab dengan yang namanya rantang. Iya. Seberapa sulit hidupnya dulu, Bang? Ayah bekerja sebagai? Bapak saya ketika saya baru lahir sampai saya sekitar umur 7-8 tahun tuh tukang beca. Narik beca? Narik beca. Yang tiap hari narik beca? Narik beca tiap hari. Terus dari saya umur 7 tahun sampai dia meninggal itu pekerjaannya sebagai pegawai bengkel las dan bubut. Sampai dia meninggal masih bekerja di bengkel. Ibu sering keluar kota, betul? Kalau ibu waktu saya kecil ya sering keluar kota. Setelah saya agak besar, dia menjajakan, dia seperti Tara Basro di Perempuan Tanah Jahanam. Oh, dia seperti Maya? Seperti Maya, dia menjajakan kain dan pakaian dari satu warung ke warung yang lain di pasar gitu. Ya itu dia Maya tuh. Iya kan? Oh jadi Maya itu adalah perwujudan dari kehidupan Maya itu adalah ibu gua. Oh. Karakter dia ketika jualan di pasar tuh kayak ibu gua. Kalau Bang Joko dulu sulit apa untuk bertahan hidup? Kita kan dulu orang miskin ya, sederhana lah gitu. Misalnya gua mau beli buku, dulu ada buku pintar, lu tau gak sih buku pintar? Ada seri junior, seri senior, Iwan Gayu gitu ya. Mau beli buku itu gue tuh nabungnya mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan. Jadi gue dulu punya buku pintar seri junior, mungkin bisa dilihat bentuknya. Iya. Ya kan? Saya baca loh. Yang senior tuh segini tebelnya. Iya. Ya kan? Itu gue nabung banget 3 bulan. Oke. Saking ketika gue berhasil beli, itu gue seneng banget, gue bawa kemana-mana, Bert. Gue bawa kemana-mana, sekolah gue bawa, pergi pramuka gue bawa, gue baca. Pas gue jalan, lepas dari tangan gua jatuh ke selokan basah. Yang bukan basah lagi itu yang isi, ya itu selokan yang kotor banget yang hitam itu loh. Ya kan? Masuk ke situ kecemplung ke got hitam, itu gua yang kayak panik histeris, gua ambil, gua coba bersihin tapi tetap nggak bisa bagus lagi. Setiap hari bukunya itu gua simpen di bawah tempat tidur. Setiap gua bangun tidur pagi, gua berdoa, ya Tuhan sembuhkanlah buku pintar seri senior ciptaan Iwan Gayuku. Gitu. Gue selalu bilang 1, 2, 3. Gue lihat ke bawah masih rusak. Itu gue heartbroken. Mungkin sekitar ada 2 minggu kali gue sebagai anak kecil yang punya buku dan bukunya itu rusak, nggak bisa beli lagi tuh. Bukunya diganti nggak sama orang tua kemudian? Enggak. Kalau seragam kan diganti. Kalau buku? Nggak diganti. Karena itu salah gue katanya.
Berarti berapa uang jajan dulu? Sesulit-sulitnya hidup berapa uang makan atau Uang jajan? Iya. Ekivalensinya sekarang gue nggak tahu ya. ya kira-kira dulu misalnya SMP gue dapat 500 perak. Itu bisa bertahan untuk beli apa? 500 perak ya? Satu jajanan ya mungkin ya, sama satu minum ya. Makanya kemana-mana suka bawa rantang atau jalan-jalan bawa rantang? Gue bawa bekal. Bawa bekal kan kemana-mana. Ya. Terus kalau jalan-jalan kemana? Zaman dulu? Iya. Di Medan? Iya. Nggak pernah. Gue pernah, jalan-jalan ini ya. Kayak lucu nih ada cerita. Tapi gue ceritain apa nggak ya? Gue malu. Ceritain lah. Ceritain jalan-jalan. Jadi gue kan juara terus ya. Iya. Oh ya, juara berapa? Juara 1? Juara 1 gue. Dari mulai kelas 1 gue nggak masuk TK karena dulu nggak ada biaya masuk TK, jadi masuk SD langsung. Terus gue juara terus. Terus ibu gue marah ke bokap gue karena gue selalu juara tapi nggak dikasih apa-apa gitu. Jadi terus ibu gue bilang, ayo kita jalan-jalan lah, bawa dia jalan-jalan ke Brastagi. Iya, rame-rame. Bertiga, jadi gue, bokap gue, nyokap gue naik Vespa tua gitu. Brastagi kan jalannya nanjak kan? Nanjak. Kayak puncak. Kalau tanjakan turun. Jadi bokap gue sendiri karena kita jalan kaki. Terus nyokap gue udah bawa tiker. Buat tiker gitu kan. Tiker yang anyaman. Anyaman apa dulu tuh ya? Anyaman bambu. Bukan. Rotan. Ya gitulah. Iya kayak gitu ya, ngerti ya. Daun-daun gitu. Yeah. Terus dia juga bawa rantang kayak gini, Yeah. 4 gitu kan. Bawa rantang sama bawa tas isinya piring, sendok segala macam. Terus kita ke Brastagi karena kita jarang sekali pergi-pergi, kita bingung di mana ya berhentinya untuk makan si rantang ini. Terus akhirnya udah di sini nggak. Ini kita berhenti di kebun sawit. Oh iya. Apa di sini aja kata nyokap gua. Tapi ini kan kebun sawit ya, nggak mungkin di kebun sawit gitu. Masa di kebun sawit sih gitu. Jalan, ketemu tempat yang bagus banget, Bet. Oh iya. Rumput, ya kan? Ada kolamnya, kolam renang gitu kan. Terus sini aja kata nyokap gua kan. Dia gelar tikar, buka rantang, dibuka, Yeah. buka gitu kan. Terus terima, aku dikasih piring satu, dikasih nasi, rendang, telur gitu. Pas makan lah gua makan. Di sebelah tuh ada bangunan kan, ada ngintip-ngintip gitu, Bet. Oh iya. Ngintip. Serem dong. Siapa nih ngintip-ngintip? Tiba-tiba keluar gitu, mbak-mbak. Yeah. Terus dia bilang gini, Kak, jangan di sini Kak, ini rumah orang. Berarti masuk rumah orang. Jadi kita masuk rumah orang. Masuk rumah orang, gelar tikar di samping kolam renangnya. Villanya gitu. Kan diusir ya tentunya. Nyokap gue yang gue ingat langsung beres-beresin nasi gue, diambil lagi dimasukin ke rantang. Ini bawa rantang, bawa tikar tuh memang karena mau piknik. Maksudnya save uang untuk pergi ke restoran kan, karena Brastagi kan tempat wisata kan. Nggak tahu gue, tapi kayaknya dulu untuk piknik gitu. Atau save uang juga, mungkin juga ya. Ya udah, akhirnya kita pergi dari situ. Tau nggak endingnya kita makan di mana? Di kebun sawit. Aman gak deh? Di kebun sawit akhirnya. Ya gitu. Dan kebetulan dulu di tempat tinggal gue itu masih banyak hal yang bisa dieksplorasi. Misalnya, gue pernah satu fase makan buah coklat. Jadi ada kebun coklat. Buah kakao. Oh, ya? Perkebunan kakao. Kalau yang udah matang tuh enak kayak manggis. Oh gitu. Nah, tadinya kita sama teman-teman gue nyuri, nggak rame lah, gue bertiga, berdua gitu, nyuri itu. Lama-lama ketahuan sama yang punya. Lama-lama dia bilang nggak apa-apa, diambil kalau makan tapi bijinya dikumpulin gitu. Terus dulu juga ada tempat masih ada tanah di mana lu bisa bisa mancing belut. Iya. Joko tuh merasa miskin nggak pada saat itu? Gue dari kecil tuh sangat tidak nyaman dengan hal-hal yang gue lihat di lingkungan gue. Makanya gue lari ke film, dia dipalakin, dan fisik juga gitu, dipukul sih sering. Bang, kalau saya nangkep dari kata-kata Bang Joko, Bang Joko tuh sebenarnya miskin kan? Tapi Bang Joko tuh tidak pernah kemudian meng-highlight ini semua dalam bentuk, oh, gue tuh miskin banget sampai begini itu susah. Bang Joko tuh merasa miskin nggak pada saat itu? Enggak lah. Kita kalau misalnya duit cuma 500 perak, kita tuh anak kecil. Nabung 2 bulan. Kita tuh dulu menganggap hal yang kita alami, apakah sifat dari keluarga kita, keadaan keluarga itu sesuatu yang wajar, normal kan? Karena kita nggak pernah dicibir orang, perbandingan dengan orang lain. Dicibir gitu. Orang, oh kamu anak tukang beca.
Kalau tukang becak enggak sih, karena di situ miskin semua. Yang lebih parah juga ada. Ya gitu. Lingkungan dulu pada saat kecil, Medan kan keras kan katanya? Lingkungan gua Medan tuh keras, dan terutama di lingkungan gua zaman dulu itu lebih keras lagi karena Kenapa? Kriminalitas tinggi banget. Kriminalitas? Gua dari kecil tuh sangat tidak nyaman dengan hal-hal yang gue lihat di lingkungan gue. Makanya gue lari ke film. Jadi gue jalan kaki dari umur 5 tahun, jalan kaki sekitar kalau 1 jam lah anak kecil jalan, lewatin jalan-jalan gitu ke bioskop namanya Remaja Teater. Yeah. Dan Remaja Teater ini bioskop yang murah dulu di Medan. Dan karena tidak ada air conditioner, cuman pakai kipas, ada ventilasinya. Dan gue nonton sering banget dari situ, dari ventilasi. Kalau misalnya gue bayar cuma hari Minggu itu matinee show, bayarnya cuma 100 rupiah. Waktu gue umur 5 tahun ya. Gitu. Nonton film apa dulu? Yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu. Dulu gue suka nonton film kungfu, film horor. Itu kan kalau bioskop. Kalau hari-hari biasa nonton film suka nggak? Gue nonton film tuh seneng banget bro. Yes. Tapi kan di TV dulu nggak ada film, ya kan? Nggak ada Netflix, nggak ada apapun itu. Di dekat rumah gue itu ada warung kelontong yang punya namanya Tante Tina. Masih ingat? Masih ingat. Tante Tina ini adalah satu-satunya orang yang memiliki VHS player. Iya, video player. Ya. VHS. Jadi cuma dia di kampung itu yang punya video player. Jadi kalau misalnya lagi nyetel video kungfu terutama, itu anak-anak satu kampung ngintip dari pintu kan, warungnya ada pintunya, ngintip dari situ, ngintip dari jendela, ngintip rame gitu kan, termasuk gue lagi ngintip, wah gitu cara tekan. Terus at one point gue jadi anak kesayangan Tante Tina. Kenapa? Karena mungkin nggak tahu, mungkin gue ngomongnya lebih pinter atau apalah gitu. Jadi gue disuruh masuk. Yang lain di luar? Di luar. Kok mau masuk? Sini masuk kok, nonton gitu kan. Nonton lah, wah gitu kan. Gue nonton di TV, ini gue depan gitu kan. Teman-teman gue ngintip dari jendela, gue gini, apa kok, aku nonton sini gitu kan. Suatu hari berubah tapi itu. Gara-garanya, jadi ibu gue pernah kesel banget. Dia mau beli sesuatu di warungnya Tante Tina ini, lama banget kan, rame orangnya. Beli ini? Oh iya, bener nggak? Kalau tahu, tahu dong. Beli ini, kenapa belinya tanah? Jadi ibu gue pernah bilang Tante si Tina itu warungnya laku kayaknya pakai dukun tuh gitu kan, kata nyokap gue. Jadi suatu hari gue disuruh sama ibu gue nih, sini kau beli minyak tanah gitu kan, minyak lampu namanya di Medan, minyak lampu. Jalan gitu kan, terus nunggu lah kan. Tante Tina minyak lampu 1 liter, sebentar ya, kata Tante Tina gitu kan. Terus kata ibu-ibu itu, ih rame kali ya Kak Tina ya, ini warung Kak Tina ya, alhamdulillah ya Kak, gitu kan. Terus gue bilang kayak gini, ya lah orang pakai dukun. Gitu pelosan ya? Gak tau kenapa gue ngomong kayak gitu. Tante Tinanya marah, mulut kau tuh ya. Terus mama itu pasti mama yang nyuruh tuh gitu kan. Sejak saat itu gue di downgrade. Asal nonton film gak boleh masuk lagi, nontonnya kembali ke jendela. Gitu. Siapa yang menyangka sosok setegar Joko Anwar pernah hampir bunuh diri. Namun ada sesuatu yang menyadarkannya, sebuah kalimat yang membuatnya bangkit dari keterpurukan. Siapakah yang mengeluarkan kalimat tersebut kepada Joko? Kalau orang tua, ini mungkin Bang Joko gini karena orang tua juga keras sama Bang Joko? Orang tua keras, ibu gue sih keras ya sama gue. Kalau bapak gue sih nggak begitu dekat dan nggak begitu banyak interaksinya. Ya keras lah, keras. Kalau nyokap gue sih keras ya, tapi ya kerasnya make sense sih. Dalam hal? Dalam hal kerasnya mungkin dulu dia karena frustrasi, hidup susah gitu, jadi sering dilampiaskan ke anaknya mungkin. Tapi dengan ya zaman dulu biasa ya, anak-anak dipukul kan dulu secara fisik biasa ya. Pakai pukulan kasur tuh, betul, rotan. Pakai rotan. Tapi ya kalau misalnya sayang ya sayang. Tapi ya mungkin ini masalah di Asia, gue nggak tahu juga. Tapi affection orang tua ke anak tuh zaman sekarang mungkin udah lebih jauh banyak banget. ya. Orang tua gampang memeluk anaknya, cium atau menumpuk di pundak, you doing a good job segala macam. Zaman dulu kan agak susah.
mungkin lu lebih beruntung. Enggak, sama kan? Jadi kayak physical affection dari orang tua ke anak itu sangat jarang. Jadi lu kadang-kadang berpikir lu disayang apa enggak ya sama orang tua lu gitu. Ini salah satu jadi pemicu depresi tidak? Atau pemicu down? Enggak sih. Gua tuh depresi itu pernah masa-masa yang paling di bawah itu tahun 97 itu masa-masa Indonesia resesi ekonomi. Iya. Jadi uang gua bulanan yang tadinya bisa sampai tanggal 21 itu tanggal 9 itu udah habis. Itu karena resesi? Karena resesi pada waktu itu. Tapi ya pada waktu itu gue menyikapinya dengan mencari kerja dan mulai saat itu tahun 97 pertengahan gue mulai nulis buat Jakarta Post. Terus untuk beberapa penerbitan kayak majalah Matra gitu, dan ya gue dapat uang dulu dari nulis. Sebelumnya gue nggak nulis, tapi setelah resesi ekonomi itu betul-betul itu numpuk semua ya. Jadi apa masalah pribadi segala macam. Masalah pribadinya apa? Masalah pribadi ya mungkin masa kecil yang dulu ya keluarga gue not actually sangat fungsional gitu kan. Jadi lama hidup sendiri dan di rumah sering sendiri dan sering dapat bully apa segala macam. Dapat bully dari mana? Dari orang-orang. Dari zaman dulu di tempat gua, mungkin sekarang juga masih kan banyak anak-anak remaja yang sudah expired sedikit tapi jadi preman. Jadi sering ngebully dengan meminta barang-barang, memukul apa segala macam, dipalakin, dan fisik juga gitu, dipukul sih sering. Itu dan ada beberapa hal yang nggak bisa ceritain, tapi tahun 97 itu 96 97 itu kayak numpuk banget dan pernah dalam masa yang sangat-sangat masa kegelapan gue bilang tuh, tapi akhirnya diselamatkan sama yang menyelamatkan gue itu Elvis Costello. Elvis Costello. Jadi dengernya di sini betul. Iya. Iya. Di Walkman, di kaset. Walkman. Jadi gua itu dulu akhirnya kan sering jual beli kaset bekas ya. Iya. Untuk bertahan hidup di Bandung karena gua kuliah di Bandung. Iya. Orang tua gua ngasih uang tapi itu nggak sama sekali nggak cukup lah. Paling berapa puluh ribu atau 100.000 kan kalau nggak salah dulu, cuman sebulan dikasih. Jadi gue ngeband nama band gue Jacobians dulu. Gue ngeband di beberapa tempat yang lumayan top lah di Bandung. Sebagai vokalis. Jadi dulu pernah riff ngetop terus ke Jakarta, tempatnya namanya Ohara, Cafe Ohara. Kita sempat jadi home band di situ. Terus ketika masa kegelapan itu, gue betul-betul yang udah putus asa banget, gue dengerin lagu. Karena ini sebenarnya kaset mau gue jual, belum pernah gue dengerin. Kenapa mau dijual? Saya kan kan gue jual beli kaset, bekas gitu. Gue kalau jualan kaset pintar, jadi gue beli kaset murah. Misalnya gue beli 4.000, 3.000 lah misalnya. Terus gue ngomong sama teman gue gini, nggak gue awali dengan gue mau jualan kaset bagus banget, mau nggak gini. Gue ngomongnya gini, gila ada kaset keren banget bro. Kenapa? Ini ya, lu dengerin itu. Lu kayak masuk ke sebuah dunia yang belum pernah lu bayangkan sebelumnya, dan lu jadi merasa jiwa lu kayak diayun sehingga lu merasa dalam gendongan ibu lu waktu kecil. Hah, keren banget, lagunya apa? Ini bro. Gue beli dong, sayang gua gitu. Gue beli dong, yaudah, boleh deh gitu. Jadi kasih narasi dulu. Nah jadi si Elvis Costello itu gue dengerin albumnya Mighty Like a Rose, lagu pertamanya itu All Grown Up. Itu kayak gue melihat sosok Elvis Costello berdiri di depan gue, dan kayak dia bilang sama gue bahwa lo itu belum berhak untuk merasa jaded atau putus asa karena lo belum menghadapi hal yang paling menyedihkan lah gitu. Dan akhirnya gue selamat dari masa itu karena dengerin Elvis. Selamat dari masa atau hampir mau bunuh diri, betul nggak sih? Suicidal? Iya sedikit lah. Iya kan? Iya. Sedikit tuh. Tapi nggak banyak orang tahu sebenarnya. Iya, makanya saya pengen tahu. Iya, itu. Suicidalnya itu gue mengurung diri selama 6 hari, hampir seminggu kalau nggak salah, nggak minum, nggak makan, dan gue udah di kamar, pipis juga udah di kamar apa segala macam. Teman-teman gue nggak tahu ada di kamar gitu, dan itu ketika udah nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa bergerak, gue muter lagi.
ngajak pemain itu lagi orangnya dia lagi. Itu jawabannya apa? Cita-cita gue tuh mimpi gue tuh bikin film. Sekarang gue hidup dalam mimpi gue. Saya bacain dikit ya. Boleh? Referennya all grow up. Yeah. All grow up and you don't care anymore. Yeah. You hate all the people you used to adore. Yeah. And you despise all the rumors and lies of the life you led before. Yeah. Ini ingin menyampaikan kata-kata ini menyampaikan ke seseorang atau itu Elvis Costello ngomong ke gue. Jadi gue merasa kayak dia ngomong gue tahu masa lalu apa gitu. Tapi kan dia bilang di bawahnya apa? Look at yourself. Yeah. You can see that you're still young. Yes. You haven't earned the weariness that sounds so jaded on your tongue. Itu kayak dia bilang, ya gue tau masa lalu apa, tapi itu lu belum berhak untuk merasa seperti itu. It's nothing, man. Gitu. Tiba-tiba masuk ke kepala gue aja gitu, dan akhirnya ya udah. Batal. Oke. Yang menarik adalah pada saat Bang Joko akhirnya ketemu Elvis Costello ya di Singapura, right? Iya bro, iya kan? Langsung mati. Bentar, yang menarik adalah bukan ketemunya, tetapi Tar dulu, preambulnya dulu nih. Jadi gue punya beberapa kali karena beberapa orang terdekat gue kayak Nia Dinata gitu tahu bahwa gue memandang Elvis Costello itu sebagai father figure. Betul. Jadinya. Dan ketika ada beberapa kali dia manggung dan Teteh Nia tahu, dia bilang, Jok lu mau nonton Elvis Costello nggak? Gue bayarin deh gitu. Gue nggak berani karena gue takut dikecewakan. Gue takut seseorang yang selama ini gue anggap sebagai hero mengecewakan gue gitu. I don't know what we'll do kan. Yeah. Bisa aja dia di panggung jerk banget gitu dan kelakuannya gue nggak suka dan gue jadi kehilangan father figure itu. Akhirnya gue mau. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk menonton Elvis Costello. Betul. Yang menarik adalah Bang Joko mengatakan dalam singkat, akhirnya saya memutuskan. Yeah. Memutuskan tuh ada katanya. Yeah. Memutuskan untuk bertemu dengan ayah. Ayah saya, ya. Dalam tanda kutip, ayah saya. Kalau gue nggak pakai tanda kutip dulu. Oh enggak ya? Orang mengira memang bertemu dengan ayah saya yang pertama kali. I think there's a hole in your heart. Antara hubungan Bang Joko dengan ayah, betul? Oh iya, betul. Iya. Kalau saya sama ayah saya itu nggak pernah berkomunikasi ya. Maksudnya nggak berkomunikasi, betul-betul nggak pernah ngobrol dari hati ke hati, nggak pernah gitu. Maksudnya betul-betul nggak pernah berkomunikasi lah gitu. Simple things kayak interaksi, bahkan udah makan apa belum gitu nggak pernah. Memang dia pendiam ke saya gitu. For some reason, I don't know why. Gitu. Itu membentuk kepribadian Bang Joko seperti sekarang. Ya itu, akhirnya gue memutuskan untuk nonton Elvis Costello di Singapura. Dan lo harus tahu, bro. Waktu gue datang ke Esplanade dan dia mau manggung di situ, gue duduk. Gue sengaja nggak mau paling depan karena takut terlalu emosional. Jadi 2 baris dari depan. Terus orang itu keluar, bro. Terus? Orang itu keluar, terus dia bilang gini, tonight, ini verbatim ya, kata-kata dia. Tonight, we are going to go back through times to visit some places. Just you and me. Pas dia nunjuk just you itu nunjuk ke gue. Jadi dia bilang malam ini kita akan pergi menjelajahi waktu ke belakang, mengunjungi beberapa tempat. Hanya kamu dan saya. Pas you tuh ke arah Bang Joko. Matanya ke gue, tangannya ke gue. Karena orang di sebelah gue juga ngeliat gue gitu. Oh ya? Kayak tentunya setelah dia nyanyi gue ngikutin semua lagu yang dia nyanyiin karena gue hafal semua lagunya. Iya. Sambil nangis. Sampai orang-orang di sebelah gue mikir gue ini orang aneh atau dia. Gue hafal semua lagu sambil nangis gitu loh. Itu bro. Itu gue ketemu sama bapak gue. Dan gue ada kesempatan untuk backstage untuk bertemu. Gue mau memutuskan enggak, hari itu gue cukup melihat dia di panggung karena it's enough. Tapi kalau dengan bapak sendiri ada closure so nice. Tidak? Nggak ada. Nggak ada bro. Jadi tahun 97 itu setelah gue dengerin Elvis Costello, gue memutuskan untuk memaafkan semua orang, gitu. Karena ternyata bitterness atau kepahitan dalam diri kita itu kayak racun yang menyebar, kayak kanker gitu bro. Benci sama siapa dulu Bang Joko? Benci sama semua orang, termasuk
orang-orang yang tidak menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya ke bokap gua, ke ya banyak lah gitu. Dalam sekali ya, cerita Joko Anwar tentang hidupnya dan sebuah karya musik seorang Elvis Costello yang berpengaruh atas hidupnya dulu dan kini. Nah sekarang saya akan bermain dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat oleh Joko. Apakah Joko akan menjawabnya dengan jujur? Oke Bang, sekarang saya ini bikin pertanyaan, tapi dijawab cepat aja. Joko Anwar Award ya Bang. Oh. Yang pertama adalah, siapa aktor terbaik? Ini Di mana? Di Indonesia. Indonesia. Oh, Muzaki Ramdan lah. Muzaki Ramdan. Muzaki Ramdan. Oke, aktris terbaik? Yang paling tua ya. Christine Hakim. Curang ya. Christine Hakim. Soundtrack terbaik? Dari film Indonesia? Iya. Janji Joni. Karya terbaiknya Bang Joko apa? Yang terakhir selalu. Saat ini yang terakhir Permontan Aja 6. Jadi tahun depan gue bikin film baru, pasti film itu lebih baik. Nah sekarang ada juga Bang, komentar dari orang itu bilang gini, Bang Joko tuh kalau ngajak pemain, itu lagi, orangnya, dia lagi. Itu jawabannya apa? Ada sebagian betul. Ada sebagian juga enggak, karena di Permontan Aja 6 itu 45% tuh orang baru. Bahkan ada yang tadinya bukan pemain film, main film. Ada driver ojol, ojek online, ada guru agama, ada tukang pijit, ada macam-macam profesi kita ajak main film dan karakternya besar. Gitu. Bang, lanjut ya. Ini 2 pertanyaan terakhir. Sutradara terbaik? Teguh Karya mungkin ya. Bang, pertanyaan terakhir saja. Satu film yang lu nyesel nonton? Satu film yang gue nyesel nonton? Iya. Film Indonesia? Iya. Nggak ada bro. Masa sih Bang? Nggak ada. Nih Bang Joko tuh kalau di tweet menurut gue jawabannya lebih kejam loh. Yang mana misalnya? I don't know. Coba, Ya, gali misalnya- tweet gue pasti banyak yang misunderstanding. Tweet gue tuh banyak yang di misunderstood. Masa? Iya. Kan jelas-jelas gamblang. Gue tidak pernah mengatakan satu film in particular jelek atau satu filmmaker in particular jelek. Always in general. Jadi industri film Indonesia membutuhkan komentar juga gitu. Iya. Gue selalu mengomentari secara general, nggak pernah secara pribadi. Oke. Kalau gitu pertanyaan gue yang terakhir adalah gini. Sekarang di tahap sekarang, apa cita-cita atau angan-angan yang belum tercapai buat seorang Joko Anwar? Pertanyaan yang sangat gampang jawabannya buat gue. Apa? Cita-cita gue tuh mimpi gue tuh bikin film. Sekarang gue hidup dalam mimpi gue. Jadi kalau ditanya apa yang belum tercapai, I'm living in my dream. And I'm doing it all right gitu. I'm doing it all-heartedly dan sepenuh hati dan sepenuh pengetahuan gue. Jadi, it's a good life. Makanya kalau bisa pensiun cepet. Ada kata pensiun buat Joko Iya Anwar? mau pensiun nih, capek. Mana mungkin? Dan bisa istirahat. Beneran? Iya. Berapa tahun lagi? Sampai film yang paling pengen gue bikin selesai lah. Adalah satu film. Pet project gue. Thank you, Bang. Thank you. Terima kasih ya. Perfect. Sukses terus. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Metro TV, knowledge to elevate.